Apa yang Yesus ajarkan, ia hidupkan. Salah satu butir dalam pelatihan adalah guru memberikan demonstrasi atau contoh. Aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15. Yesus bukan hanya mengutus murid-muridnya untuk pergi mengajar, tetapi ia sendiri pergi mengajar. Markus 6 ayat 6. Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Yesus memberikan contoh. Pertanyaan, bagaimana cara Yesus mengutus murid-muridnya? Markus 6 ayat 7. Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Pengikut Yesus banyak, tetapi yang diutus mula pertama hanya 12 murid. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa demikian? Bukankah ladang sudah masak dan pekerjaannya kurang? Nah, banyak pengikut Yesus suka mengiringinya. Bukankah lebih banyak, lebih bersemangat? Nah, salah satu hambatannya ialah logistik. Berbeda dengan Brimob atau brigade mobil yang gerak cepat. Orang banyak sebaliknya. Mereka itu gerak lambat. Itu sebabnya pada mula pertama Yesus memilih 12 murid saja yang mendampingi ia kemana saja dan kapan saja. Mereka inilah yang ikuti pelatihannya. Mereka juga merupakan suatu tim kepada siapa ia dapat mendelegasikan tanggung jawab mengajar orang banyak. Bukankah salah satu butir lain dalam pelatihan adalah delegasi? Orang yang diberi tanggung jawab dilatih menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Sewaktu Musa sebagai pemimpin menanggulangi beban yang berat, Tuhan melalui Jethro menasihati Musa untuk mendelegasikan, membagi-bagikan tanggung jawabnya kepada orang-orang lain yang kompeten. Paling sedikit ada 2 faedahnya. Pertama, Musa lebih lega, terpelihara kesehatannya dan panjang umur. Yang kedua, orang lain memperoleh kesempatan untuk memikul tanggung jawab dan dipersiapkan untuk posisi kepemimpinan di hari depan. Yang menjadi pertanyaan, mengapakah murid-murid diutus berdua-dua? Seperti pasangan rumah tangga, ada teman dalam perjalanan yang saling mendukung atau memberi support dan sesuai dengan keinginan Yesus memelihara roh kebersamaan atau togetherness. Dengan demikian, 12 murid terbagi 6 kelompok. Setiap pasang kelihatannya saling melengkapi atau komplement. Petrus yang suka bicara dan bertanya berpasangan dengan Andreas yang kebalikan dari saudaranya. Tidak mengherankan kalau pasangan-pasangan lainnya saling melengkapi juga. Teringat sewaktu sebagai pelajar atau penjual buku student colporteur semasa liburan sekolah, kami sendiri boleh pilih teman kerja. Dengan sendiri kami pilih teman kerja yang cocok. Dengan pertolongan Tuhan, selama perkuliahan sampai tamat selalu berhasil memperoleh beasiswa. Memang metode Yesus selalu berhasil. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah misinya 70 orang? Lukas 10 ayat 1. Tuhan menunjuk 70 murid yang lain ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kalau 12 murid ditugaskan mengunjungi orang Yahudi terlebih dahulu, 70 murid diutus kepada orang bukan Yahudi, juga sebagai pembuka jalan bagi kunjungan Yesus kemudian ke tempat itu.
Kemudian murid-murid itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Salah satu butir lain dalam pelatihan adalah supervisi, pengecekan alhasil pekerjaan. Yesus turut bersuka dengan keberhasilan mereka, menjawab pertanyaan dan memberi saran di mana diperlukan. Matius 4 ayat 23. Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit. Karena mengajar adalah mendidik otak dan berkhotbah adalah mendidik hati, 2/3 pekerjaan Yesus adalah mendidik. Tidak mengherankan, Yesus guru besar kita mengutamakan pendidikan, mendidik murid-muridnya agar mereka mendidik murid-murid lain sampai semua bangsa jadi muridnya. Matius 28 ayat 19. Florence Littauer, penulis lebih dari 13 buku, pada salah satu seminarnya tampil di panggung bersama 26 pengarang buku lainnya. Masing-masing mereka telah ditolongnya untuk menulis buku mereka sendiri. Ia bukan bangga karena buku-buku yang ditulisnya, melainkan bangga karena telah menolong orang lain menjadi penulis buku mereka sendiri. Sukses tidak dinilai dari hasil karyanya, tetapi dari orang yang ia telah latih. Gantinya ia takut mempunyai banyak saingan, ia justru sibuk melatih pengganti-penggantinya. Nah, apakah yang sekarang menjadi tantangan bagi kita sekalian? Sebagaimana Yesus telah melatih pengganti-penggantinya, bukankah patut gereja, pemimpin, bahkan kita juga sebagai anggota mengikuti teladannya